Bapak, sebetulnya saya mau tanyakan website online, tapi katanya servernya down, Pak. Telkom gimana ya, Pak? Langsung ada skornya nih kalau gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Pada dasarnya begini, Pak. Teknologi informasi atau e-government itu bukan hanya milik kantor PDI, tetapi bukan hanya milik kantor PDI. Di Bogor kantor PDI ya, kalau itu ya. Kantor Kominfo sekarang, kantor Kominfo. Tetapi juga merupakan milik dari atau kewajiban dari semua SKPD-nya. Nah, kami ingin tahu Pak, yang pertama Pak, bagaimana kebijakan para SKPD ini terhadap pemanfaatan e-government, terutama untuk melayani sektornya. Kita ambil contoh, Kota Bogor ini terkenal dengan kota wisata, kota kuliner, gitu lah. Saya orang Bogor sering kuliah kemana-mana karena kadang bingung cari tempat kuliner di mana di Bogor itu. Gak ada informasinya Pak. Nah, bagaimana teman-teman di Kota Bogor ini mulai mendrive ke arah sana? Betul sekali. Semua SKPD harus sangat melek IT, ya, tetapi poin utama adalah terintegrasi. Kita tidak ingin outlet banyak yang membingungkan. Yang penting kan itu user friendly-nya, Pak. User friendly-nya penting sekali. Bagaimana warga itu bisa mengakses, tahu di mana. Jadi pintunya melalui website kita sudah instruksikan semuanya, dia sudah berjalan. Di sini sebetulnya ada, ya. Nah ini sudah ada. Ya. Dari Dinas Pariwisata itu sudah ada. Bagaimana menu kuliner bisa diklik Kak, yang khusus kuliner itu. Tolong ada semua di sini Pak. Tadi potensi wisata Bogor kita masukkan di sini. Jadi ingin makan ke Bogor, informasinya nggak usah telepon teman yang sudah di Bogor, masuk website Pemkot Bogor, di situ Dinas Pariwisata sudah menyediakan ini. Nah ini dia, ini destinasi-destinasi wisata di Bogor, salah satu contoh gitu. Tapi semuanya dikoordinasikan dengan Kominfo, karena ingin kita terintegrasi dan user friendly. Kemudian Pak, untuk inovasi Pak. Inovasi kalau kita lihat beberapa kabupaten memang kelihatan berinovasi, tetapi yang dipakai hanya aplikasi yang secara nasional dipakai. Kita ambil contoh EKTP, LPSE, apalagi Sinda Keuangan, Sinda Aset gitu. Inovasi untuk pembenahan internal bagaimana Pak? Itu Membenahi apa? Pembenahan di internal pemerintah sendiri. Efisiensi birokrasinya bagaimana? Betul. Jadi saya sering agak mengkritik ya, ketika pertama kali terpilih saya berkomunikasi Kominfo. Ini e-government ini dari dulu saya rasa pergerakannya agak lambat gitu kan. Nah, jadi karena kenapa? Karena resources yang ada di Pemkot, di Pemda dimanapun itu tidak bisa mengimbangi perkembangan IT yang begitu cepat di luar. Jadi harus kita rumuskan itu. Bagaimana nih kemitraan dan lain sebagainya. Saya kira terlalu ambisius kalau kita mengarahkan membangun sistem sendiri, kemudian teknologi sendiri dan sebagainya. Jadi yang paling penting sekarang adalah membangun kemitraan yang penting dengan Telkom, dengan yang lain penting. Jadi Pemkot regulator, Pemkot inisiator, leadershipnya di Pemkot, inisiatif di Pemkot, tapi kemitraan harus dibangun dengan semua untuk mengejar perkembangan zaman ya Pak. Ada fokus di pembenahan internal Pak? Pembenahan di internal yang mungkin Bapak prioritaskan gimana? Di internal ini penghematan penting melalui TK ini, boros kertas tidak efisien. Pertama dilantik juga saya langsung bagian kesekretariatan, saya ingin nanya seberapa manual kita sekarang masih ada. Ternyata sudah ada digitalisasi surat menyurat. Saya sebagai wali kota ya, bisa men-track surat perjalanan sampai mana. Itu salah satu contoh Pak, bagian kesekretariatan dan administrasi. Kemudian terakhir Pak, dalam pemerintah semestinya berpihak pada masyarakat atau citizen center itu Pak. Kebijakan inovatif apa yang Bapak atau yang sudah diambil dan Bapak rencanakan ke depan untuk meningkatkan kepuasan warga Bogor? Yang pertama, puas atau tidak puas sangat tergantung pada keinginan. Untuk tahu keinginan, kita harus punya metodologi. Bagaimana pemerintah kota bisa tahu keinginan warga? Ya. Satu, tentunya lewat interaksi langsung. Kedua, lewat media mainstream atau media online. Gitu. Ketiga, oleh survei. Pemkot Bogor secara reguler akan mengadakan survei. Begitu ditangkap keinginan tadi, terpetakanlah apa yang harus jadi prioritas. Kota Bogor sudah menetapkan 5 agenda prioritas. Semua disusun berdasarkan kebutuhan dan keinginan warga. Nah, dari situ kita jalankan, kita evaluasi melalui perangkat-perangkat tadi. Ya, jadi kita bisa monitor bahwa pergerakan kita itu semua menjawab keinginan dan harapan warga. Bukan asal award. Ya. Karena begini, Kota Bogor tentunya akan bangga kalau nanti dianugerahkan award ini, Pak. Tapi kita lebih bangga kalau award itu dari warga atau dari rakyat langsung kepada kita.
Tambah satu lagi Pak, oh ya. Apresiasi saja Pak untuk ILPPD-nya. Jadi yang Bapak sampaikan, publish semua APBD, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, kami apresiasi itu. Jadi masyarakat bisa mengakses, tahu persis apa yang dilakukan oleh kepala daerah. Jadi kami apresiasi untuk itu. Iya, inilah Bapak Bima dari Kota Bogor. Satu lagi penasaran nih, gini. Saya baca profil nih. Anda politisi, jadi yang tadi kan backgroundnya birokrat, kemudian ada backgroundnya pengusaha, dan yang ketiga tadi kan organisasi sosial, Ibu Ati dari Cimahi. Anda ini politisi, sekaligus juga Anda pengajar juga. Bagaimana Anda switch diri Anda sendiri menjadi praktisi sebagai seorang wali kota? Nggak perlu switch Pak, dosen itu tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal, itu udah biasa Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya